Belum ya? Ada. Selamat malam, guys. Belum ada yang. Oh, semenit. Oke. Mau suka mau Mokuzai Sports. Oke. Any kind of review. Dede Vita. Hello, Dede Vita. Sanggara, wah, Olin Carolinaria. Pada masuk nih. Halo semuanya. Selamat malam. Kita mulai aja sekarang ya. Halo, selamat malam. Nama saya Yudhistira Setia Utama. Saya uh, malam ini membajak uh, sawah, membajak akunnya Hipavali uh, karena saya diminta untuk membawakan sebuah uh, acara baru punyanya Hipavali. Hipavali Talks yang insya Allah akan selenggarakan secara rutin dengan mengundang teman-teman uh, dari Fanlit, alumni maupun anak-anak yang masih sekolah, guru, siapapun yang pernah terlibat dan berproses bersama. Terus kita akan ngomongin banyak hal, tapi untuk pertama kali ini, karena ini yang memilih saya sendiri, jadi saya bebas memilih. Dan kebetulan karena saya anaknya serius banget, saya milih topik yang sangat serius. Tapi karena ini hanyalah showbiz, ya nanti kita lihat saja seperti apa. Tamunya hari ini sebenarnya bukan tamu ya, karena kami sama-sama hosting, jadi co-host. Kami sama-sama ikuti acara, uh, memimpin acara ini. Yang saya panggil habis ini seorang pemudi berprestasi, dari aslinya dia lahir dan besar di Bali. Bapaknya orang Manado. Halo bang. Terus ibunya orang Malang dan dia pindah ke Malang mulai kelas 6 SD. Nanti kita kenalan dan ngobrol-ngobrol sama beliau. Terus kita undang Wino. Oh ya, sebentar. Wino. By the way, Hipavali udah pada tahu belum sih? Himpunan Pengusaha dan Profesi Pavali. Ini dibentuk oleh Mas Barus, Mas Raymond, Mas Leri, tahun 2007. Halo Om. Swastiastu juga. Iya Om. Ya, halo. Ya, oke. Jadi sebelum serius nih kita lanjutin. Kita ngomongin hari ini tentang nama topiknya acaranya sayangan. Ini dipilih oleh kelompok kecil yang tergabung dalam runners. Mungkin kalau si Jigek juga belum tahu. Eh, Kenapa sayangan? Karena sayangan itu adalah landmark di Muntilan dan itu kita punya banyak cerita. Instead of mengambil posisi kayak yang ada di Vanlit, kayak misalnya gitu, kita ngambil dari bisa terakomodir di sayangan. Nah, sayangan kan lebih universal. Meskipun ini tajuknya adalah Hipavali, pengusaha, bisa saja kayak saya aja jadi
profesi gitu kan, jadi ikut di eh, obrolan-obrolan di sini gitu. Gimana, ponakan? Beres? Oke, monitor. Papa Mama sehat? Sehat-sehat. Hari ini 9 door prize. Yang pertama dari Biaku itu cookies kayak Choco Chunks, brownie sama oats, walnuts gitu. Kayaknya enak banget. Itu reviewnya bagus banget di Instagramnya. Rumah Kelor. Dan saya lagi berusaha hidup sehat, mulai kelompok-kelompok lari. Yang pertama, langsung aja saya sampaikan, ceritakan pengalaman tentang sayangan. Nanti paling lucu, larinya dikit, ngeluhnya banyak. Gitu. Tagline-nya itu. Jadi, Iya gitu. Agak putus-putus. Moriti Latte. Go cek di akun Instagramnya atau di Tokopedia-nya Rumah Kelor. Bisa dicari. Oke. Sebenarnya ini ada arom batik segala nih. Ada arom batik, sewa mobil cuci sofa, semuanya bisa support kalau besok mau ikut gabung di sini. Oke. Sekarang kita masuk ke acara. Wino, kita karena kita nih Katolik ya, jadi kita harus agak serius sedikit. Kita akan memulai dengan tanda salib. Sekali-sekali nih ya. Mari kita mulai acara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semuanya loh ini boleh. Langsung tanda salib. Oke. Yang gabung udah 25.000 orang. Sekarang door prize-nya sudah kita kasih tahu ya tadi ya. Apa namanya? Ada 3 caranya gimana, cerita tentang sayangan. Nanti yang milih Wino. Dia milih, oh ini yang paling cocok nih gitu. Mana nih kok nggak ada? Nggak ada, belum ada yang jawab nih. Sayangan itu apa? Gitu. Mulai dari kembali ke ini ya, Wino. Era disrupsi. Apa yang Wino tahu tentang era disrupsi? Kita mulai dari yang agak serius dulu, Wino. Yang aku tahu dari era diskusi itu keadaan di mana dunia itu udah mulai berubah. Jadi hal-hal yang biasa dilakuin dalam dunia nyata itu udah mulai beralih semua ke bentuk dunia maya. Misalnya kayak jualan. Sekarang kan udah banyak nih, apalagi di era pandemi. Muncul banyak toko-toko online kayak gitu. Sedangkan dulu kan mungkin belum ada situs-situs online yang buat jualan. Yang menurut kamu gimana? Oke. Ada perubahan perilaku berkomunikasi nggak? Ya, itu pasti sih. Wah, ini dia nih. Dulu gimana janjian? Dulu nih, waktu zaman emputan tular, kalau janjian itu, tahun depan kita ketemu di sini lagi ya, gitu. Emputan tular itu gitu. Promo Funlit itu waktu datang, besok 5 bulan lagi saya datang ke sini, gitu. Sekarang 5 menit kemudian bisa berubah, gitu.
5 menit lagi, gua jadi nggak bisa nih. Tunggu, gimana menurutmu masalah janji denganmu, Wino? Denganmu. Kamu biasanya seperti apa? Cerita dikit. Kalau sekarang nih dengan adanya perkembangan teknologi, Apa? ya kalau sekarang tuh jadinya lebih gampang sih untuk berkomunikasi, buat janjian gitu. Kayak misalnya 1 jam sebelumnya kita cuma bilang, ini 1 jam lagi kita ketemu di sini ya, terus langsung cuma chatting Hmm, aja, tanggal, waktunya, terus tempatnya di mana, udah. nah, Seru banget. itu ya. Pernah dibelenjani? Belenjani Kenapa? apa sih bahasa Inggrisnya? Belenjani. Itu kayak gunung yang didaki sama Tante Pipin tadi nih. Wino, Gunung Belenjani. Alah, itu Rinjani kakak. Gimana? Masalah pernah di cerita masalah di Belenjani ada Di Belanjani apa? apa ya? Di cedera janji gimana sih? Udah janji tapi luput gitu. Kalau kita Oh, kan nggak luput nih, kita janji jam 7 mulai. iya Om. Tuh. Kayak ntar janji gitu nggak ditepati ya. Payah banget kan? Eh, saya Hmm. pernah deh, pernah. Tapi ya itu gampang itu kayak tinggal bilang, maaf ya aku tiba-tiba nggak bisa nih lagi ada acara mendadak. Jadi kita juga langsung update kan. Jadi ya sebenarnya enak Hmm, sih saat tinggal setting langsung masuk langsung tahu oh oke gitu. itu dia. Parah juga ya. Sekarang berarti semakin banyak yang begitu kayaknya perilakunya. Semoga kita nggak yang nggak jadi orang yang kayak gitu ya. Oh, duduk, kepejet. Ini amatir nih soalnya nih. Saya belum pernah nih. Oke. Ada yang mau tanya boleh ya ini ya ke apa namanya Wino atau saya. Duduk jatuh. Waduh jatuh. Ini Ya kita tidak settingan ini. Hal ini beneran. Hal ini. Ya namanya baru Mbak. Ya maaf. Oke. Ini apa lagi nih? Sayangan sama dengan bioskop Kartika. Wah, ini aduh, bioskop Kartika itu gimana ya? Zaman saya nih kuliah di sana, sekolah di sana aja bioskop Kartika aja udah kurang penghuni, kurang peminat. Pak Pres nih masih bioskop Kartika nih. eh kita mau ngomong tentang ini lagi deh. Kembali lagi kita ke. Kalau mau, ini ada pertanyaan kedua. Apa pengalaman kalian tentang perubahan perilaku berkomunikasi? Boleh diceritakan di sini. Gimana sih gimana ceritanya seperti apa? Ini juga berubah kan sejak pandemi ini kita jadi banyak yang online-onlinean, kita jadi ya, apa namanya? Jadi tuntut untuk beradaptasi dengan situasi yang kayak gini yang mungkin semua orang buat pasti nggak enak. Apalagi kamu yang sangat outdoor mungkin basket gitu kemana-mana main gitu. Gimana yang kamu rasakan sekarang? Apakah jadi lebih gampang atau lebih sulit? Ini. buat masa pandemi ini ya buat komunikasinya. Ya kalau sekarang tuh apa ya? Ya apa ya semuanya kan jadinya online gitu. Hmm. Agak gak enak sih, soalnya juga banyak kegiatan. Karena apa ya, ini kan kayak libur yang nggak direncanakan. Mungkin kita tuh Dipaksa libur. ya dipaksa libur. Mungkin kita udah punya rencana-rencana, kita mau ngapain, ada kegiatan apa di Hmm. sekolah. Itu semuanya langsung Hmm. kayak gagal gitu. Bahkan ini aja Hmm. harusnya ada birthday dari bulan Maret, ditunda sampai Oktober, Hmm. tapi nggak jadi lagi karena kita juga belum masuk kan. Jadi nggak Ya, enak, ya, tapi ya. dalam hal komunikasi itu kita masih bisa sangat gampang untuk ngobrol tiap hari aja. Aku masih ngobrol sama Hmm. temen-temen. Yang Ya. lain itu gampang banget karena tinggal ngechat aja kita udah bisa ngobrol sama temen-temen kan. Teleponan juga Hmm. bisa, video bisa kayak gitu. Hmm. Kalau sekolah gimana rasanya? Maksudnya saya kan anak zaman dulu nih. Kalian kan, Ya, kalian zaman sekarang kan dipaksa online seperti apa sih gitu? uh, tentunya nggak gampang ya. Karena mengalami perubahan juga. Kita juga harus Ya. adaptasi ulang. Waktu awal itu kami sebagai siswa itu
kesusahan, tapi pendamping juga kayak pada kesusahan juga karena mungkin mungkin kalau misalnya kami sebagai siswa-siswi kan kayak lebih up to date sama teknologi ya, jadi kayak gampang gitu kalau Hmm. misalnya mau Hmm. baru. Nanti mungkin ada beberapa yang kesusahan karena teknologinya juga baru gitu kan. Hmm. Tapi sempat sih mengalami perkembangan beberapa kali, tapi makin kesini menurutku makin efektif Hmm. belajar. Cuman ya itu masih Kak, jauh dari ideal. oke. Kalian pada gini nggak? Misalnya eh, ada pertanyaan baru pulang, nggak ada bu, gitu-gitu nggak? Biasa di kuliah gitu. Kalau kalau apa kalau misalnya kita offline itu kan Kuliah, sekolah deh, malah. kalau Gimana misalnya gimana? offline langsung tuh. Jadi guru-guru bisa langsung ngomong. Sedangkan kalau Hmm. misalnya kita online, misalnya guru-guru nanya terus kita lagi nggak mau jawab, kita biasanya cuma diem aja gitu sih. Gitu, benar. Jadi lebih memberi celah untuk kalian terkantuk-kantuk dikit gitu. Bener banget Om. Oke, ini apa maksudnya? Oke, tanda tanya. Jadi kebanyakan nih kita cuman masang profile picture dan itu kayak pura-pura kita mendengarkan gitu. Padahal itu sebenarnya hanya cupu, Iya. tipuan cupu hari ini. Gimana nih ya? Terus kalau yang dirasakan sama pengajar itu pasti berbeda. Kalau ada teman-teman pengajar di sini yang mau cerita boleh nih. Nanti kita bacain eh, gimana apa namanya pengalamannya. Nih kalau online itu suka modus nggak? Bu, sinyal bu, putus-putus bu. Wah ini sering putus-putus nih dulu nih waktu SMA nih kayaknya nih. Jadi ya bahasanya putus-putus terus dia. Itu. Suka modus nggak kamu Wino? Waktu di kelas misalnya pura-pura tidur. Enggak sih, saya sih enggak. Cuman apa ya, mungkin teman-teman ada, tapi kadang sih susah juga sih dibedain. Soalnya kan ya itu karena kita nggak tatap langsung gitu kan. Jadi mau dibilang Hmm, bohong hmm. zone, tapi gimana ya? Bisa. Iya. Orang boleh kok ya, maksudnya dimudahkan teknologi. Nah, masalah penyerapan nih, misalnya kalau misalnya kelas beneran kita tuh, kita jadi merasa, wah dulu kelas beneran kita sia-siakan banget ya. Sekarang kelas online kayak, waduh susah banget gue masuk menyerap. Nah ini disrupsi nih, bagian dari disrupsi. Menurutmu gimana tuh? Berapa persen sekarang penurunan penyerapan materi harian? Penurunannya. Penurunannya nggak tahu ya berapa persen, yang pasti banyak. Kayak apa ya? Lebih susah sebenarnya. Mungkin sekarang ada Google Meeting atau Zoom gitu. Jadi kayak apa sih seolah-olah kita itu bisa tatap muka secara langsung kayak gitu. Tapi Hmm. namanya juga beda kan ya, satu offline, satu online. Udah Ya, mulai ya, ada ya. perkembangan, udah rasanya terbatas lah. Hmm. Apakah kalau misalnya kayak kalian kan masih banyak teman-teman, masih sangat adrenalin, sangat masih dikejar-kejar. Wah, kita mesti eksis nih di sana di sini. Ini kan kesempatan besar buat sebenarnya orang yang nobody bisa jadi seseorang memanjat di situ gitu. Menurut kalian gimana nih? Menurutmu gimana nih? Apa ya? Lanjut deh. Jadi kayak waktu misalnya apa namanya kesempatan untuk jadi sama di ranah online ini kan semua orang jadi bisa naik, bisa jadi selebriti dengan waktu cepat ini lebih gila lagi nih. Posisinya bisa sangat terbuka gitu. Eh, menurutmu gimana? Banyak kan teman-temanmu yang tiba-tiba jadi apa selebgram atau apa gitu mungkin ada satu dua gitu. Apa ya? Ada? Menurutku segala sesuatu yang di online itu bisa banget dimanipulasi dengan gampang. Hmm. Karena foto nih, foto aja ada banyak banget aplikasi buat edit sekarang. Hmm. Terus ada bukan cuma edit lighting doang atau warnanya, bahkan sampai bentuk Hmm. aja ada kan sekarang. Filter mulu gitu kan. Ada yang bapak-bapak itu pakai filter terus kalau kita zoom-zoom gitu. Jadi kayak aduh bapak ini ganggu banget sih gitu. Ada kita pakai aplikasi apa namanya platform yang nggak ada filternya. Bapaknya langsung tenang biasa gitu. Padahal kalau pakai messenger ya ampun bapak ini jadi naga lah, jadi pocongan lah Ya, gitu. ya. Widih, pada.
kita tiba-tiba lihat si A gitu, ih dia kok tiba-tiba jadi gini ya, beda banget sama yang di offline. Gitu. Bisa dari dua perspektif sih, bisa dilihat dari positifnya, negatifnya. Mungkin itu jadi kayak Hmm. sarana sih mengekspresikan diri lewat sosial media itu bisa. Cuman ya kan orang-orang punya perspektif yang berbeda ya. Ada yang bisa lihat dari sisi yang positif, ada yang dari Hmm. negatif. Gantung bagaimana orang menyerapnya. Hmm. Kamu sudah punya pacar? Boleh tanya ini. Ini banyak yang nanya nih, Winona udah punya pacar belum gitu. Saya hanya menyampaikan aspirasi masyarakat nih. Jadi netizen bebas kan. Sudah punya pacar? Nggak apa-apa nih, ada bapaknya di belakang saya juga tahu. Tapi saya cool kan anaknya. Iya, iya. Gimana? Udah punya ya? Ini ada yang nanya nih, wih sekolahnya offline, pacarannya online nggak? Sekolahnya online, pacarannya online nggak gitu. Waduh, ini ada yang nanya nih menyebut nama lagi nih. Saya daripada untuk melindungi salah satu pihak yang belum ditanya konsennya, jadi saya bilangin, tolong ya Pak Jono jangan jadi ini. Terus Mas, kalau lihat Mas Yudis pengen tahu tek, aduh tahu tek, kenapa tahu tek ya gue? Tahu tek di Jayapura ada yang enak banget tuh. Terus, kamu paling jauh pergi kemana Wino? Sepanjang hidupmu? Paling jauh Ya dari rumah, maksudnya berapa kilo gitu? berapa kilo. Iya, Maksudnya maksudnya paling nggak bisa membayangkan jarak yang fisik gitu. Sekarang kan nggak bisa kan, maksudnya kita nggak bisa jauh-jauh nih gitu. Berapa yang paling jauh dari rumah? Pergi ke Muntilan lah, apa ke mana? Ke tanding basket di Jakarta atau apa gitu? ini dalam negeri ya. Ya, luar negeri juga boleh, luar angkasa boleh kalau emang pernah. Ke luar negeri sih pernah ke paling jauh mana ya? Ke Itali. Mana? Bengkulu. Itali. Oh, ke Itali. Jauh banget ke Itali. Kirain Bengkulu. Ke Itali ya. Eh, Itali salah satu yang negara yang kepukul sama pandemi paling parah ya kemarin ya. Dan sekarang jadi susah nih. Jadi menurut gue sih eh, selagi masih muda ya, maksudnya menurut gue sih bucket list tetap harus ada sih. Jadi untuk supaya tetap punya rencana, tetap punya mimpi gitu. Kecil-kecil bisa dilakukan aja gitu. Misalnya kayak marah-marah di Taruna Nusantara gitu pernah saya dulu. Tapi sekarang udah nggak berani karena saya anak baik-baik sekarang. Aduh, kalau kamu bucket list yang belum terwujud apa nih? Apa ya? Mungkin hmm, apa ya? Jadi versi Apa terbaik dari diri menikah? Oh, bukan. Terus, bukan. Apa tadi? yang belum itu jadi versi terbaik dari diri sendiri sih Om. Oke, berarti transformasi ya, menjadi yang lebih baik gitu. Ini ada pertanyaan dari Tante Bintang nih. Ke Italia ikutan Popda ya? Kalau ini jalan-jalan Tante. Duh, gimana ini? Masa Popda sampai Italia? Ke Olimpiade, Tante. Oh, ini suaranya Windu kurang jelas nih. Kayak hubungannya Tante Olim. Kayak Om Dito nih, sorry. Background sama putih kamarnya sebelahan ya. Wah, bukan. Kami jauh banget. Saya di Bekasi, di planet lain. Windu sekarang di Malang ya? Iya di Malang Om. Oh, dia di Malang. Itu dulu pernah ada tuh sinetron apa Sandiwara Radio Bapakku Malang, Ibuku Jombang. Tapi kamu pasti nggak pernah dengar ya, karena kamu anak zaman sekarang. Pak Jono tahu nih pasti nih. Pak Jono gimana kalau di sekolah gimana? Ngajarnya enak tuh. Pak Jono. Ya enak gitu kan. Pak Jono itu bahaya nih kalau nggak enak nanti kita sidak akademi nanti. Oh, ini ada komen nih. Kalau lihat Winona bawaannya pengen gue ke rumahnya. Sono ke Malang. Mampus, jauh. Kalau lihat Mas Yudit pengen tahu tek, waduh, letehan ini. Kalau
Ini nggak ada yang pengen nanya apa gitu nih. Om Yudis dulu pernah punya pacar? Nggak pernah lah. Masa? Ini nggak punya pacar. Nah, versi terbaik apa yang menurut Wino tuh seperti apa yang terbaik? Versi terbaiknya. Hmm. Sampai sekarang belum nemu sih, maksudnya aku dalam versi terbaik itu kayak gimana? Karena kan masih nyari Hmm. kan, Hmm. cari tahu itu kayak gimana Hmm. sih, maksudnya itu mau aku sendiri kayak gimana, dan cara wujudnya itu Oh. gimana. Sekarang juga masih mencari lah sambil. Hmm. Oke. Belum tahu juga ya berarti ya. Dulu saya kayak kamu punya cita-citanya sekarang apa sih? Pengen jadi apa? Sekarang sih Cita-cita pengennya ini jadi aneh banget tuh. psikolog. Jadi psikolog, wah ada banyak nih psikolog di sini nih. Itu juga profesi ya, nanti bisa gabung sama Pak Fali untuk menyembuhkan teman-teman yang agak miring-miring ini kayak Tante Elis ini miring-miring nih pasti nih. Kalau saya dulu pengen jadi Menteri Luar Negeri, saya nggak tahu nih pekerjaannya apa. Tapi saya pengen jadi Menteri Luar Negeri karena saya dulu melihat ada apa namanya Menteri Luar Negeri kita gitu yang paling keren menurut saya waktu itu. Tapi pengennya sih pengen jalan-jalan ke luar negeri doang gitu. Jadi apa namanya cita-citanya nggak kesampaian sekarang jadi daber di salah satu PH gitu kan pengen jadi daber gitu khusus binatang lagi jadi khusus miring kan jadi oke Jadi sekarang sebentar ini ada lagi nih gimana 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 Om kerja apa sekarang? sekarang kerjanya jadi daber daber tau nggak Yang pekerjaan ngisi-ngisi dubbing gitu. Ngisi-ngisi suara gitu saya khusus pemilu saya khusus ngisi suara. Aduh, nggak nyambung ya bercandanya nih. Bino, pemain NBA favorit lu siapa? Kalau lokal player siapa? Oke. kayaknya kayaknya nggak ada kayak favorit gitu sih, soalnya nggak terlalu ngikutin juga. Cuman suka main aja. Hmm, suka main aja ya. Hmm. Terus, apa yang sudah dilakukan untuk mencari versi terbaik dari dirimu, Bino? Nah, eh, aku cukup bersyukur sih ada masa-masa kayak gini, masa-masa pandemi di mana eh, Apa? walaupun masih ada walaupun masih ada kegiatan, kayak lebih Hmm. santai, lebih berkembang. Nah, di waktu-waktu kayak gini aku pakai buat ngembangin diri sendiri juga sih. Hal-hal yang pengen aku Hmm. lakuin, yang bisa aku lakuin dulu, itu aku maksimalin di waktu-waktu kayak gini. Karena contohnya di asrama kita juga terbatas Hmm. secara gadget. Kita nggak boleh pegang HP tuh waktu kelas dulu. Terus juga waktunya kan kita Kasian banget. ya kegiatannya kan padat banget. Jadi hal-hal yang belum bisa aku lakuin itu aku lakuin di waktu-waktu kayak gini, Hmm. kayak belajar bahasa baru, kayak gitu. Jelas nggak teman-teman? Saya sih kurang jelas, tapi saya pura-pura jelas saja. Soalnya suaranya putus-putus, Bino. Terus Oke. Jadi menurut dia tuh melakukan apa yang dia tidak bisa lakukan selama kelasnya online dulu gitu. Jadi kelasnya offline. offline dulu. Jadi kita apa yang dia nggak bisa lakukan sekarang dia kejar gitu. Winona Pal. Winona Pal maksudnya apa nih? Paham saya. Tante Elis ngomong terus kayak pendatang baru. Waduh. Jurusannya besok pengen kuliah apa? Wong tadi psikologi, masa pengen Ya kuliahnya kria? psikologi. Iya loh psikologi. Skill baru apa nih Wino yang sudah dipelajari sekarang? Kemarin itu sempat belajar bahasa baru, cuman kan belum lanjut lagi soalnya akhirnya kayak banyak kegiatan Hmm. belum bisa. Hmm. Dulu sempat bahasa apa, terus aku kayak ulangin lagi. Jadi yang Hmm. dulu-dulu pernah enggak, iya. Oke. Bahasa apa itu ya kalau boleh tahu? Tadi putus-putus. Yang Bahasa cinta. Wah, Yesus banget loh. Mantap. Oh, bukan, bangga sebagai apa-apa tuh? yang aku lagi coba pelajari ulang lagi sih bahasa Mandarin karena dulu sempet bisa kan, tapi habis itu Hmm. kayak bahasa Mandarin itu sih yang paling penting. Hmm. Bahasa Mandarin ya. Kalau saya suka cake Mandarin. Mungkin agak beda tapi sama-sama Mandarin kan. Nggak apa-apa lah. Satu ini lah. Ini gimana cara mencetnya ya? Oke ya.
Terus Wino, tadi ada pertanyaan lagi. Apa yang paling dikangenin dari asrama sekarang? Yang paling dikangenin dari asrama, Hmm, em, suasananya. Suasananya itu suasana. Wah. apa ya? Kayak campur aduk gitu loh. Rasanya tuh pengen pulang karena capek, tapi nggak pengen pulang juga karena Hmm. apa sih? Ada teman-teman kan, jadi sedih, capek, tapi nggak sendiri. Itu semua tuh kayak perjalanannya tuh bareng-bareng, terus keluarganya tuh kayak kerasa banget gitu. Wes, mantap. Oke, ini sentimental nih alasannya dia. Karena banyak teman, jadi mungkin berbeda ya. Kalau di rumah mungkin kita agak kurang bisa uh, memperlihatkan apa yang sebenarnya kita kayak apa sih gitu. Tapi pas di asrama, wah, istilahnya kalau Tante Olin itu ngosak asik gitu. Jadi kamu jadi basket terus, hajar-hajar gitu. Wah, mantep. Kak Wibi garangan, Kak Wibi, Kak Wibi. Suasana di kota santri. Oke. Mas kangen apa ya? Paling kangen menu apa di asrama? Gitu. Dino paling kangen menu apa di asrama? Yang paling kangen itu apa ya? Lele. Yang Lele. Wah itu Om Odoy banget tuh. Nanti minta Om Odoy dikirimin 1 ton ke Malang. Om Odoy ada di Lampung, dia punya empang gede buat empangnya. Nanti minta dikirimin. Kalau zamanmu masih ada maling nggak? Apa namanya? Yang daging itu, yang dipotong itu, kayak daging bulat maling. pakai kaleng itu. Maling itu tau kan? Oh, kayaknya Masih enggak ada deh. nggak itu? Udah nggak ada ya? Kayaknya kayaknya enggak ada deh. Tapi mungkin pernah Itu sekali dulu gitu. kayaknya, itu waktu saya masih sekolah itu kayaknya satu dasawarsa sekali. Jadi wah kalau keluar tuh, wah makanya jadi pada banyak-banyak. Winona suaranya renyah banget kayak apel Malang. Nggak pengen jadi apoteker aja apa? Waduh, ini pertanyaannya susah-susah banget nih. Wah, aku yo ben. Wah ya, apa-apa. Ini nggak boleh marah ya Winona ya. Kayak kita namanya juga gratisan Ya, jadi oh, maling kundang ikan gue ini apa sih orang-orang buat tunjukkan skill dubbingnya. Wah Mas Yudis tunjukkan skill dubbingnya. Saya ini khusus hewan jadinya agak susah kalau nggak ada gambarnya. Oke. Luwak, oke, garangan atau luwak. Kita main di provinsi lagi ya Win. Oke. Ini tinggal 13 menit by the way. Suka atau tidak suka, nanti kalau misalnya masyarakat menghendaki kita muncul lagi kapan-kapan, boleh. Atau ganti suasana pakai berempat atau berlima, bisa nanti. Tapi yang jelas kita diingatkan oleh panitia, jam 13 menit lagi nih guys, gitu. Oke. Terus Winona, kalau cuci baju ke rumah nenek atau ke rumah kakek, ini apa? Kenal nggak sama Tante Reza ini? Ini Tante Reza kan? Reza Renukti ini cowok apa cewek? Nggak kelihatan ya? Reza. Oke. Nanti apa namanya? Sebentar. Oh ya COVID nih. COVID sama basket kacau banget dong. ya. Kalian jadi gimana nih main basketnya nih? Kemarin itu sempat acara Popda kan yang Hmm. itu lanjut sampai provinsi kan. Harusnya itu Hmm. diadain Maret. Tapi karena Hmm. COVID, kita terpaksa dipulangkan. Habis itu waktu Hmm. itu sempat kabar kalau misalnya mau diadakan lagi bulan Oktober. Tapi Oh. karena keadaannya nggak jadi deh. Hmm. Nggak jadi lagi. Iya, Jadi karir kayaknya. karir basket profesionalmu terhambat nih kayaknya nih. Ya, untungnya sih masih ada tahun depan ya. Hmm. Kamu tahu pebasket perempuan yang kamu suka? Ada pebasket perempuan yang paling kamu suka ada? Nggak ngikutin. Gak Belum main ngikutin, oh. aja. WNBA nggak ikut ya? Oke, oke. Om Yudis, apa rahasia alis bisa tebel dan Yahud? Sumpah deh, kepo banget. Aduh.
pertanyaannya kurang berbobot ini, kita lewatin aja. Tante Elizabeth Ika di Semarang. Oke. Reza manis ini Mas Yudis. Oh ya, semua manis di mata Allah. Om Yudis jangan terlalu close ke kamera, kerutannya terpampang nyata. Wow, gue deketin nih. Gitu. Munduran dikit dong. Gigi atretnya baru rusak. Laptop saya mati. Jadi saya lupa nih kita cue card-nya apa terakhir. Jadi, apa nih habis ini? Dibacain dong. Gimana? Kamu bisa baca ini nggak, Winona? Yang pertanyaan-pertanyaan live-nya gitu. Bisa nggak? Enggak, Nggak bisa ya? enggak bisa. Oke, berarti di apa ini? Gimana caranya ya? Karena masih baru nih, kita kita kan harus memilih siapa yang menang nanti gitu. Ya. Oh, ini yang ikut lo lagi nih kayaknya nih. Aduh, buat yang lain lah. Nih Kak Yudis sudah menemu versi terbaik diri belum? Eh, belum lah. Gitu. Yang tidak bisa digantikan Zoom adalah sentuhan. Wah, jadi saya tahu arahnya tapi saya nggak ikutin. Jadi biar dia ini. Wino mau jadi next Captain Sisterhood katanya. Mantap. Apalagi nih. Gimana sih? Oke. Oh, ada nih. Ini lucu nih. Prabowo Hayakti, ada kekhawatiran nggak kualitas intelektual generasi sekolah online dianggap kurang? Wah, ini pertanyaan bagus. Kayaknya ini kita pilih jadi pemenang ini. Prabowo Hayakti, ini Vanlit angkatan 6. Tapi di angkatan 6 dia dianggap angkatan 3 sih. Tapi nggak apa-apa. Gimana? Ada kekhawatiran nggak sih? Apa tadi pertanyaannya? Ada kekhawatiran nggak kualitas intelektual generasi sekolah online dianggap kurang? Ada. Soalnya ya nggak bisa dipungkiri juga kan. Semuanya terbatas dengan materi terbatas, apalagi kalau misalnya ada tugas, ulangan, ini nggak bisa secara langsung bakal kayak gimana. Terus, apa ya? Ada kekhawatiran aja bakal ke depannya itu kayak gimana, apalagi saya sendiri ntar takut kalau misalnya masuk lagi, jadi kita nggak sih ngikutin pelajarannya, soalnya kan udah kelamaan juga di rumah kan, udah mulai terbiasa sama rumah. Ya, kita khawatirin. Ketakutan ya. Mas Albert tadi nanya, Wino gimana cara mempertahankan performa? Performa apa nih maksudnya? Oke. Performa apa ini, Mas Albert? Rupert dan Albert nih. Yang mau nulis, tanya lewat kolom pertanyaan, biar di icon, di komentar dimunculin sebelah gitu. Please dong guys, ini profesional nih, berusaha nih kita nih. Oke, ini ada yang masuk nih. Basket. Oh, performa basket. Apa? Kayaknya buat latihan basket ini apa ya? Belum ada latihan basket, cuman aku rutin sih Om di rumah ini masih kayak latihan gitu. Dulu sebelum aku sakit, aku sempet taekwondo kan. Nah sekarang aku ngelanjutin. Oh, taekwondo, oke. Karena sempat Kirain keputus taekwondo. Gimana? Karena sempat keputus kan waktu masuk ke Vanlit, jadi buat minggu lagi. Oke. Tapi di Vanlit kan ada THS THM. Kamu nggak ikut nih? Masih ada THS THM nggak sih di Vanlit? Apa itu? Oh, udah nggak ada ya? Yang kayak semi pencak silat gitu. Tanggal hati seminari udah nggak ada ya? Waduh, gua nggak pernah monitor nih gua nih. Ada kok bagian Oh, apa? Human Taekwondo. Human Taekwondo. Oh, THS sudah nggak ada ya? Wah, dulu tuh ada geng THS tuh. Kita lari sampai Kedung Kayang dari Vanlit, bayangin. Kedung Kayang tuh kayak berapa kilo ya? Wah, pokoknya jauh lah. Lari kita. Mantep. Bu, ini ada pertanyaan dari Reza Renukti. Tante Reza, tolong kalau nanya di kolom tanya itu loh, Tante. Jadi bisa kita munculkan. Winona, kenapa kok pengen jadi psikolog? Yang dibayangkan apa? Pekerjaan seperti apa? Oke, jadi ini agak panjang sih ceritanya.
Jadi sebenarnya dulu Wah. itu nggak pengen jadi psikolog. Dulu itu maunya jadi Hmm. dokter. Ya, sekian kebanyakan orang kan jadi dokter kan. Nah, ya dulu mau Hmm. jadi dokter. Terus habis itu SMP itu masa-masa dimana aku tuh ngerasa kayak nggak tahu mau jadi apa. Jadi kayak Hmm. krisis identitas lah. Di Wush, situ ngeri. Ini nih yang kita cari dari obrolan ini nih sebenarnya. Apalagi? ya, itu ke kelas 9 orang tua selalu ngingetin papa sama mama. Papa sama mama bilang, kamu udah kelas 9 loh, bentar lagi SMA terus Hmm. kuliah. Kalau kamu nggak start dari Hmm. sekarang, nanti takutnya kamu udah nggak keburu lagi, terus takutnya ntar malah jadi salah jurusan, terus ngurangin waktu kamu, Hmm. bla bla. Ya aku kayak, aduh apa ya, masalah anak muda sekarang kan gitu kan, nggak tahu mau Hmm. jadi apa gitu. Aku itu orangnya suka banget dengerin dengerin cerita-cerita teman-teman. Teman-teman tuh ada masalah apa sih? Terus aku tuh suka kayak ngebantu nyelesain masalahnya. Jadi aku apa ya dengerin cerita teman itu aku enjoy dan itu bukan cuma sekedar Hmm. dengerin doang. Aku pengen banget ngebantuin orang-orang dan aku juga Hmm. mulai sadar tentang keadaan Indonesia di mana Indonesia itu kayak banyak Hmm. anak-anak yang sakit atau gimana atau mungkin perilaku anak Indonesia terutama remaja itu yang kurang baik. Salahnya Hmm. itu apa sih? Salahnya dari apa? Aku suka pikirin hal-hal orang lain dan mikirin itu, Hmm. tapi aku kayak gitu. Sadar orang-orang itu banyak yang gak punya tempat bercerita. Sedangkan aku bersyukur banget aku punya papa sama mama yang aku bisa cerita Hmm. apa aja ke mereka. Mereka terima. Very cool Sedangkan ya. banyak punya masalah tapi mereka nggak bisa cerita dan akhirnya muncul dalam perilaku yang jelek. Terus bisa dicap jelek sama guru, bisa dicap jelek sama lingkungannya dan lain-lain. Padahal mungkin sebenarnya Hmm. mereka itu victim dari keadaan tersebut. Aku pengen bantu. Ya, Hmm. itu om. Ya, ya, ya. Tapi sangat beruntung nih, faktor keluarga ini adalah support system yang yang paling penting menurut saya di masa perkembangan kayak kalian ini. Dulu kalau keluarga saya nggak mecut-mecutin, paling saya juga semakin nakal. Jadi memang beda-beda ya. Zaman sekarang kan udah nggak kekerasan kayak dulu, tapi sekarang lebih banyak dialog. Gitu. Terus ini ada pertanyaan dari tadi mana ya? Susah nih. Tuh pengen bantu. Ini bisa disimpulkan bahwa Wino ini adalah, menurut saya sih, ini generasi zaman sekarang yang berprestasi dan sangat membanggakan banget sih. Menurut gue sih ini cocok nih jadi eh, panutan gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya besok pengen ini ada obrolan dengan Wino lagi, bisa minta ke Hipa Vali, ke eh, IG apa Instagramnya Hipa Vali, tolong dong ini bahas ini dong, boleh, kalian boleh ngomong. Besok kita tanpa sadar waktunya sudah tinggal 2 menit lagi. Eh, Udahlah ya, kita ngobrol udah panjang dan eh, apa namanya, eh, mungkin kita harus segera berpisah nih. Jadi kita pengen ngasih tahu ke teman-teman. Ini tadi ada 10 pemenang ya. Ini dari yang valid nggak ada nih yang masih sekolah nih. Nggak ada yang nanya nih, Wino. Nggak ada. Korea bakal ngomong di Hipa Valley bisa aja masalah keuangan. Besok kan sempat ada obrolan dengan ada teman angkatan Om juga, yaitu Om Wibi. Dia itu sekarang jadi bankir, kerjaannya di eh, apa namanya, mikirin duit-duitnya orang mau ditaruh di mana gitu. Nah, ini penting nih buat anak-anak muda. Dia besok pasti bisa ngasih tahu tips-tips yang paling lucu-lucuan gitu. Yang penting tapi nggak susah gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak seumur Winona gitu. Jadi terima kasih nih Winona untuk pertemuan pertama, kayaknya cukup oke lah ya kita lah.
Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang nggak suka apa kurang ini, Om Yudis kurang ganteng, kurang muda, nanti nggak usah di sini, di tempat lain aja. Ini waktunya tinggal 57 detik. Winona, ada pesan-pesan terakhir buat pesan-pesan buat teman-teman yang masih sekolah dan mungkin kakak-kakak. Ini kan di Pavali bisa dipakai nih besok. Misalnya kamu mau yang jadi profesinya psikolog. Oh, bisa ngubungi siapa nih? Oh, ada nih psikolog di sini. Ada tante siapa, om siapa. Ada banyak sekali ini. Jadi silakan mau ngomong apa. Nah, pesan-pesan ya. Ya, buat teman-teman semuanya, ini kan kita lagi masa-masa susah. Terus jangan ngerasa kita itu yang paling susah, pendamping-pendamping itu juga pada susah juga. Jadi kita jalanin aja apa yang harus kita lakuin. Terus biarkan pendamping bagian mereka. Terus pokoknya kita tetap mengusahakan yang terbaik aja. Terus kalau misalnya lagi kebingungan, ntar kedepannya bakal kayak gimana, lagi overthinking, takut sama masa depan, udah jalanin aja karena yang kita takut siap nggak siap itu kita tetap waktu bakal terus berjalan, kita nggak bakal bisa menghentikan waktu. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah Ibu. kita. Jadi semangat, jangan. Mantap. Keren banget sih Winona sih. Menurut saya nih, banyak terjadi nih teman-teman yang nggak punya channel untuk cerita dan disimpan sendiri, jadi masalah buat orang lain akhirnya. Nah, eh, apa namanya, sesi-sesi begini nih harusnya bisa dimanfaatkan juga dong. Maksudnya kalian mestinya kalau yang anak-anak masih sekolah, jangan pernah disimpan sendiri. Kalian harus apa namanya, harus ingat ada temen, ada ini bisa ngobrol, bisa sama om-omnya. Ini Om Bibi ini mau banget nanti ada My Purple Bee nih. Jalanin aja, melakukan hal versi terbaik kita. Wah, Winona kece. Waduh, kayak gini nih oke banget sih ini. Paling pang seangkatan 6. Waduh, ini pasti maksudnya dia sendiri nih. Halo Winona, jadi dokter gigi aja yuk. Ini dari Om Titus. Waduh, ini tahuan umum siapa? Ini waktunya udah hampir habis, Winona. Eh, beneran ini sekarang kita sekarang milih aja ya siapa yang menang ya. Tadi saya milih eh, Om Prabowo, Tri Prabowo, mana tadi? Agustinus Prabowo Yakti. Oke, ini bagus. Kita tampilkan ini yang menang. Terus komen yang terbaik, salah satunya tadi mana? HP ku dibaca anakku edit. Nah, ini kita pilih aja nih. Rina Rauk di Jogja. WKK, WK. HP ku dibaca anakku. Dia curhat, bener kan? Penting itu. Satu, itu dua. Terus tiga. Ada satu lagi. Yang bisa jawab saya kasih door prize nih. Apa bedanya tawon sama lebah? Kalau sekarang ada yang bisa jawab, bener saya kasih door prize. Oke, Bibi. Udah gue banget, nggak gue baca. Mana lagi ya? Nggak ada nih yang mau nih. Prabowo. Gimana ya? Banyak banget ya. Susah juga ya caranya ya. Pasti butuh asisten nih kayaknya kita besok nih. Lain kali kita butuh asisten. Nanti kita umumin via Hipavali aja ya. Angel coy. Baru nih kita soalnya. Oke, selamat malam teman-teman semua di seluruh dunia. Kita udah ngobrol sebentar sama Winona. Winona namanya kenapa Winona Silap? Apakah itu nama marga? Itu ada pertanyaan juga. Kalau Winona itu artinya anak pertama, karena aku anak pertama kan Om, jadi dinamain. Terus Silap itu marga. Depannya masih ada sih. Oh, betul. Mari Om Indonesia. Waduh, putus-putus. Tapi nanti kita... Hah? Gimana? Mama sama Papa nggak suka nama yang mainstream, jadi carinya yang beda. Ya, salam buat Mama dan Papa. Semoga sehat selalu. Masa pandemi tetap harus optimis. Kita the pack will survive itu kata film Game of Thrones. Jadi siapa yang bisa bergabung sama keluarganya pasti akan selamat. Ini
menjadi pesan malam hari ini, terakhir kita, pokoknya kita harus tetap stick sama keluarga kita, tetap bareng-bareng. Dan ini sebagai penutup, kita akan tanda salib lagi. Aduh, gue lucu banget kayaknya tanda salib. Oke, sebentar. Oke, that's it. Malam ini kita akhiri saja sebelum diputus sama Instagram. Terima kasih atas atensinya teman-teman, buat Rumah Kelor, buat di Cookies sama Om Running Clubs, teman-teman Funlit Runner, terutama Hipa Valley juga yang ada Funlit Goes, Funlit teman-teman Rafter, teman-teman apalagi ya tadi ya, gue disuruh nyebut tapi laptopnya mati, jadi sorry, gue lupa. Jadi itu aja. Lain kali kita sambung lagi bersama siapa om-om yang lain atau kakak-kakak yang lain dan adik-adik yang lain. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah, malah itu. Kita tutup dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Hipa Valley tetap oke. Bye. Bubar ya. Mana caranya N? Oh ini dia. Makasih Wino. Salam buat Papa Mama. Bye.